Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berjumpa kembali kita di Desa Institute dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang peta jalan pelayanan informasi publik desa yang merupakan tindak lanjut dari materi kita di minggu kemarin tentang informasi publik desa. Dan materi hari ini akan disampaikan oleh pemantik kita. Beliau adalah Bapak Haji Nur Razuki, SPD, Direktur Pusat Bimbingan Teknis Padepokan Literasi Nusantara atau biasa kita menyebutnya Puspintek Palira. Selamat sore, Pak Nur. Selamat sore, Ceng Dias. Ya, gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, saya bagus. Saat ini sedang hangat dibahas tentang regulasi baru Permendes PDTT nomor 8 tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Apapun nanti bentuknya, yang jelas pasti akan ada publikasi untuk masyarakat. Jadi akan tetap ada sinergi ilmu, pengalaman, nanti keterkaitan dengan regulasi baru termasuk yang hari ini disosialisasikan oleh Kementerian Desa. Gimana Bapak, sudah siap untuk melanjutkan materi kita hari ini? Oke, siap. Iya, selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama dengan beliau Bapak Haji Nur Razuki tentang topik peta jalan pelayanan informasi publik desa. Monggo Bapak. Baik, terima kasih, Ceng Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudara sekalian, kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah saya awali pada yang lalu. Ini adalah lanjutannya. Setelah kita memahami tentang apa toh informasi dan siapa toh badan ada di desa. Lalu bagaimana mekanismenya munculnya PBID di desa? Sekarang kita masuk bagaimana cara melakukan pelayanan terhadap masyarakat atas informasi publik. Baiklah, saya mulai dengan share screen. Nanti materi ini kalau sudah berakhir nanti mungkin akan saya share. Biasanya kalau datang belakangan tidak bisa lihat share-sharean. Mohon dibuka untuk share screen saya. Jadi Pak Mas Nur sudah jadi co-host untuk menyampaikan share screen? Belum. Belum. Sebentar. Belum. Ya, Mas Dendi minta tolong pemantik untuk dijadikan co-host karena mau share screen. Belum, Mas. Belum. Oke, kita tunggu sambil menunggu sejauh ini bagaimana. Oke, sudah bisa. Oh, sudah bisa. Oke, monggo dilanjut. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang informasi ini dengan peta jalan informasi pelayanan informasi publik di desa. Dalam pembahasan ini tentunya dasar hukum yang kita pakai tetap sama sebagaimana kemarin. Ada yang kurang kemarin, maka saya tuangkan di sini, yaitu Permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal di desa, SPM desa. Ini jarang-jarang diingat soalnya. Kenapa? Bagi desa ini menjadi ngomong. Dari standar pelayanan minimal desa inilah harus muncul adanya peraturan desa tentang SPM desa, maka di situ akan ada SOP untuk seluruh pelayanan. Ini sebenarnya. Sampai hari ini saya yakin belum banyak desa yang membuat perdes tentang standar pelayanan. Moga-moga setelah
kita diskusi pada hari ini nanti akhirnya terbersit untuk melengkapi peraturan-peraturan di desa yang intinya harus ada. Saudara sekalian, kita sekarang mulai masuk dengan informasi-informasi yang menjadi publik di desa dan yang menjadi dikecualikan di desa. Apa saja, Pak? Secara garis besar, informasi di desa itu ada dua. Informasi yang publik dan atau terbuka, dan informasi yang tertutup. Informasi yang terbuka ini yang seringkali disebut dengan informasi publik itu dibagi menjadi tiga. Gambarannya seperti ini. Ada informasi yang harus disediakan secara berkala, ada informasi yang harus disampaikan serta-merta, dan ada informasi yang harus tersedia setiap saat. Lalu yang keempat adalah informasi yang tertutup, ini yaitu informasi yang dikecualikan, bahasanya begitu. Informasi yang dirahasiakan, apalagi rahasia negara. Harus kita hilangkan pengucapan istilah rahasia negara atau yang dirahasiakan. Karena sejak tahun 2008 itu bahasa rahasia negara ini hanya milik daripada BIN, tidak milik pada badan. Nah, informasi yang secara berkala itu berarti ada waktu tertentu. Ya, kita ambil contoh saja, itu kalau APBDes, RKPDes, kan tidak bisa langsung setiap saat. Karena menunggu setelah selesai kan gitu gambarannya, contoh. Nah, selengkapnya slide-nya, Pak. Gimana? Jadi perbesar slide-nya. Slide show. Oh. Enggak bisa, no. Bentar. Di slide show, Pak. Kalau saya slide show ini, oke ya, saya turuti aja. Ya. Nah, antara lain informasi yang harus disediakan secara berkala itu adalah ini: visi misi, struktur organisasi pemerintahan dan sebagainya. Saya kira ini tidak begitu saya jabarkan secara detail, sudah paham. Baru kemudian tentang terkait dengan materi kegiatan-kegiatan yang sekarang sedang berjalan. Nah, ini harus memuat pada nama programnya apa, jadwalnya kapan pelaksanaan, berarti Pak ada jadwal kegiatan anggaran yang itu harus terbuka, bisa ditanyakan secara berkala. Siapa penanggung jawabnya, sumber dan besaran anggarannya dari mana, ini harus terbuka. Karena bisa jadi kegiatan anggaran ini tertuang di dalam APBDes, ada juga yang tidak, yaitu apa? Bantuan sektoral yang tidak, bukan BK tapi sektoral. Misalnya ada bantuan dari Dinas Pertanian, tidak masuk di ini, tapi itu harus juga itu dapat diinformasikan. Ini. Yang ketiga adalah program yang ini yang program masuk desa, ini termasuk dari sumbangan dari pihak ketiga dan sebagainya. Ini terbuka data ini. Kemudian dokumen-dokumen RPJMdes, RKPDes, APBDes. Kemudian ini diulang kayaknya, padahal ini sudah masuk di 4 ya. Bunyi daripada di itu Perki nomor 1 tahun 2018 memang seperti ini. Kemudian laporan kinerja pemerintah desa.
baik itu LPPDes itu tahunan maupun atau akhir tahun anggaran maupun akhir masa jabatan. Ini publik semua ya, ini terbuka ini. Lalu laporan keuangan LRP APBDes. Ini realisasi anggaran pendapatan, realisasi APBDes itu. Baik itu, bahkan di situ harus juga dituangkan kalau toh masih ada kegiatan yang belum selesai, ini harus juga di publik. Yang tidak terlaksana juga di publik. Lalu sisa anggaran yang sekarang ada karena ada yang belum selesai atau belum, itu harus jelas. Lalu alamat pengaduannya, nomor pengaduan. Nih. Dan yang keempat adalah daftar peraturan dan rancangan peraturan. Ini harus disediakan secara berkala. Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan informasi inilah muncul SOP-nya itu di sini. Ini harus diketahui bagaimana tata cara untuk mendapatkan informasi. Maka kewajiban pemberian jasa itu mensosialisasikan cara-cara mendapatkannya ini supaya tidak bingung ke kantor desa lalu ditolak. Nah, sekarang informasi yang serta-merta harus disampaikan. Informasi yang serta-merta ini ada kaitannya dengan hal-hal yang mengancam hajat hidup orang banyak, ketertiban umum dan sebagainya. Di antaranya adalah informasi tentang akan adanya bencana atau kebakaran, kekeringan ini. Ya seperti ada BMKG menyampaikan terjadi gempa dan sebagainya. Seperti itu. Yang kedua adalah informasi tentang keadaan bencana non-alam, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Nah, jangan sampai justru ini terjadi pencemaran, tetapi justru pemerintah bisa menutupi karena ada main dengan itu industri atau pabrik. Nah, itu sama saja dengan apa? Membantai rakyatnya. Ini. Yang ketiga adalah bencana sosial. Misalnya kerusuhan, ada ya kalau di tingkat desa mungkin ada tawuran, ada teror dan sebagainya. Ini. Lalu yang keempat adalah persebaran adanya penyakit menular, ya seperti kemarin pandemi itu. Ini. Lalu yang kelima informasi tentang bahan-bahan makanan beracun. Ini misalnya makanan-makanan ini desa harus tanggap terhadap persoalan-persoalan seperti ini agar rakyatnya selamat. Dan yang keenam adalah informasi tentang rencana gangguan terhadap kegunaan bagi publik. Ini. Berikutnya adalah informasi yang harus tersedia setiap saat. Daftar informasi publik yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, baik itu tentang pejabatnya, unit yang menguasai informasi, penanggung jawabnya atau pembuat, penerbitnya informasi, waktu. Nah ini dalam jangka waktu penyimpanan ini termasuk ada kaitannya dengan si arsip pasif. Jadi misalnya ini nanti sayang kok menuju ke yang duanya enggak. Oke, enggak apa-apa, enggak urutun nanti akhirnya muncul. Seluruh dokumen informasi publik yang desa berkala wajib disediakan. Berarti yang tersedia setiap saat ini termasuk yang secara berkala. Profil kepala desa, perangkat desa, profil desa, itu harus ada data yang bisa diketahui oleh publik. Kemudian
terkait dengan informasi tentang peraturan desa. Jadi regulasi-regulasi dan bahkan rancangan-rancangan peraturan ini publik itu boleh tahu. Bahkan setiap saat kalau ada masyarakat yang membutuhkan itu, tidak ada alasan untuk tidak memberinya. Lalu yang kelima adalah surat perjanjian dengan pihak ketiga, dokumen serta dokumen pendukungnya. Misalnya ada kerjasama untuk proyek tertentu dengan pihak ketiga, masyarakat boleh tahu. Bahkan isi suratnya itu loh boleh tahu. Ini. Lalu yang keenam, ini surat menyurat pimpinan atau pejabat pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ini terkait dengan termasuk apa? Keputusan tentang itu jabatannya. Bahasa lain itu yang populer adalah menyebutnya SK. Sebab apa, saudara sekalian? Banyak sekali di wilayah Indonesia itu masih banyak ada terjadi perangkat desanya itu si A, ternyata dokumen yang ada itu ijazahnya pendukungnya itu ternyata anaknya, adiknya. Itu ada. Dan tidak hanya di satu tempat, banyak tempat terjadi. Nah, SK-nya harus jelas karena ini harus apa? Didukung dengan dokumen pendukungnya terkait dengan tugas dan fungsinya. Lalu berikutnya adalah ini tidak apa-apa, walaupun tidak urut, ini hanya salah meletakkannya saja. Informasi yang dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan misalnya keberatan atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Publik. Artinya apa? Kalau pada ada informasi yang di situ dinyatakan ada keberatan untuk menggugat, tetapi ketika digugat atau sengketa publik ternyata itu dikabulkan masyarakat, ada informasi yang serta-merta harus dibuka. Lalu berita acara pembentukan BUMDes, pembubarannya ini harus jelas. Data perbendaraan atau inventaris aset desa dan sebagainya ini harus ada, data-datanya harus itu bisa diketahui oleh masyarakat. Kemudian saya coba biar setengahnya natanya kemarin ini. Anggaran artinya BUMDes, standar operasional atau SOP-nya BUMDes, pengelolaan BUMDes ini terbuka, dokumen ini terbuka. Kenapa kok sampai ke BUMDes? Masih ingat bahwasanya ada 4 badan publik di desa itu, pemerintah desa, BPD, BKD, Badan Kerjasama Desa, dan BUMDes. Itu adalah keempat-empatnya ini adalah badan publik di desa, di mana seluruh dokumennya itu adalah publik. Informasi mengenai proses penetapan pemilihan kepala desa. Tidak hanya antar calon, masyarakat itu loh boleh dokumen ini. Sebab apa? Banyak terjadi calon kepala desa ijazahnya palsu, ada dokumen-dokumen yang dipalsukan. Ini kalau itu panitia tidak fair, maka apa? Sama saja ini menyimpan bom waktu. Makanya Pak, dokumen terkait dengan pemilihan kepala desa itu publik. Jangankan antar calon, masyarakat saja boleh tahu, begitu. Lalu berita acara musyawarah desa. Jadi musrenbangdes, musdes itu berita acaranya saja loh, masyarakat harus tahu. Berita acara kan diambil dari itu ditulis atau dibuat dari notulen kan. Dan masyarakat harus tahu. Yang tidak ikut namanya. Kalau yang ikut biasanya nggak mungkin banyak. Ini. Lalu informasi mengenai kegiatan layanan informasi publik yang dilaksanakan. Sudah melaksanakan melayani apa saja, ini harus disampaikan tidak serta-merta apabila ada orang yang bertanya. Sekarang kita masuk pada dokumen atau informasi yang dikecualikan.
berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 yang ada di Perpi nomor 1 tahun 2018, di pasal 5 bunyinya seperti itu. Pemerintah desa itu wajib membuka akses informasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Nanti kita lihat informasi dikecualikan itu yang apa saja. Dan informasi dikecualikan itu adalah berdasarkan pasal 17 di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2008. Nih. Di pasal 6 dituliskan atau diatur bahwa pengecualian informasi publik desa itu didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi. Baik, ini pengujian ini jadi tidak bisa langsung serta-merta atau seenaknya ini dikecualikan, tidak bisa. Pengecualian informasi ayat 1 ini dibahas dalam musyawarah desa. Kemudian pengecualian ini harus ada pertimbangan dengan bersama bahwa menutup informasi publik desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar. Tapi kalau menutup informasi ini hanya melindungi kepentingan seseorang, maka itu tidak bisa. Sebagai konsekuensi logiknya itu tidak bisa dimasukkan. Oke. Nah, sekarang pasal 17 itu yang mana? Kita coba ini gambarannya. Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 mulai dari huruf A sampai dengan H, ini jika kita kelompokkan maka akan ada 4 kategori yang dikecualikan, yaitu yang pertama terkait dengan hukum. Di situ diatur bahwasanya yang dikecualikan itu yang apabila dibuka itu justru akan menghambat proses penegakan hukum, maka dikecualikan. Ya, contoh kalau tidak di desa ya, kebetulan contoh kemarin misalnya itu ada beberapa dari hasil tes jujuran Sambo dan istrinya kemudian tidak di publik, hanya sebagian. Karena apa? Ada kepentingan, ada berkaitan dengan apa? Supaya tidak ada penghambatan terhadap penegakan itu. Nah, di desa pun juga sangat mungkin akan bisa juga terjadi. Nih. Yang kedua adalah terkait dengan perlindungan hak dan persaingan usaha bisnis. Nah, yaitu apa? Dokumen-dokumen yang apabila dibuka itu akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat. Nih, jadi ini dokumennya terkait dengan apa masyarakatnya ini ya. Ini data yang ada di KSKK atau KTP itu loh. Dan bagaimana usaha-usaha dia jati ya itu. Yang ketiga adalah terkait dengan pertahanan dan kerahasiaan negara. Kalau di desa saya kira tidak begitu jarang sekali muncul ini ya. Oke, sampai ada kaitannya dengan merugikan kepentingan luar negeri dan banyak, saya kira ini tidak sampai. Nah, yang hak pribadi yaitu dokumen-dokumen yang mengungkap isi akte autentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang, itu tidak bisa dikecualikan. Lalu yang mengungkap rahasia pribadi, yang mana ini nanti kalau diungkap itu akan membunuh karakternya dan sebagainya, ini tidak boleh. Nah, terkait dengan ini pada pasal 18 di Undang-Undang Nomor 14 itu bahwa dalam hal informasi yang dikecualikan itu tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Kecuali berarti kalau terkait dengan yang bersangkutan memperbolehkan. Lalu yang
B adalah pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ini maksudnya bagaimana? Satu contoh, seseorang menjadi kepala desa, maka kalau menteri itu ada daftar kekayaannya, nah itu loh. Sebenarnya di desa itu sudah perlu seperti itu. Ketika jadi kepala desa mau daftar itu berapa kekayaannya. Kemudian dia kalau sampai itu katanya habis modal sekian kan itu harus itu sebenarnya adalah dokumen yang tidak bisa dikecualikan, harus Nah, itu saudara sekalian. Sekarang bagaimana atau pelayanan informasi publik di desa? Di pasal 7 itu digambarkan seperti ini. Ini saya ambil yang terkait dengan pelayanannya. Kemudian sebenarnya di atas yang nomor 1 itu masih ada terkait dengan apa? Kewajiban untuk membuat perdes tentang slip desa. Jadi ini terkait pelayanan, maka saya munculkan langsung ke item yang kedua ini, tapi saya jadikan nomor 1 karena perdes sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Ini adalah yang ada di pasal 7 bahwa pelayanan informasi publik itu harus mengikuti publik desa yang tertuang dalam lampiran. Di dalam lampiran Perki nomor 1 tahun 2018 itu urut, ada format-formatnya yang sudah disiapkan. Harus mengikuti itu. Itu maksudnya. Lalu desa ini untuk pelayanan informasi publik ini harus menganggarkan pembiayaan yang memadai. Artinya berarti apa? Tidak boleh desa itu alasan wah gak ono duite, enggak ada uang, jadi ya balihonya enggak perlu uang, jadinya aja cukup kertas ditempelkan ini pakai lem, itu saja lem pakai beli tepung tapioka itu karena enggak ada biaya. Enggak bisa demikian. Kenapa? Anggaran yang masuk pada desa baik ADD itu sangat cukup kalau hanya untuk mendanai dalam rangka keterbukaan informasi publik. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik, sarana-sarana, papan informasi, website dan sebagainya, media sosial, ini semuanya adalah bagian daripada keterbukaan informasi yang harus disediakan. Kemudian di ruangan tersendiri, di situ ada papan pengumumannya, ada media informasinya, artinya ada kantor di situ ada kata di setiap kantor badan publik di desa bahwa untuk desa itu sangat sederhana. Karena PPID itu adalah sekdes, maka ruangan sekdes itu juga bisa sekalian sebagai kantor badan publik desa. Tuh. Memusatnya ada di sekretaris desa masalahnya. Jadi bukan berarti kemudian kalau badan publik, BPD, badan publik, BKD, badan publik, BUMDes, badan publik itu masyarakat langsung ke BUMDes, tidak, tetapi itu arahnya harus kepada PPID desa. Minta informasi tentang BUMDes kepada badan PPID, yaitu Sekdes. Disinilah maka apa? 4 badan publik ini, Sekdes sebagai PPID ini harus koordinasi dengan 3 badan publik yang ada, yaitu BUMDes, BKD maupun BPD. Begitu. Ini. Karena informasi resminya itu nanti ada di PPID. Begitu gambarannya. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi, menyediakan dan memberikan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan yaitu Perki nomor 1 tahun 2018 ini. Nah, saudara sekalian, sekarang bagaimana alur daripada kita dapat secara gambaran sederhana aja bahwa sebagai seorang pemohon kepada PPID. Nah, dari PPID ini surat pertama disampaikan ini ada waktu 10 hari. Jika tidak ada jawaban, maka
bisa disampaikan lagi surat yang kedua dengan jangka waktu 7 hari. Itu bila tidak ditanggapi, ada dua harus ditanggapi, memang itu tertulis ya, yaitu apa? Ada kemungkinan BPD ini keberatan, ada kemungkinan BPD adalah menolak. Semuanya harus dengan alasan hukum. Nah, jika jawaban BPD ini baik itu keberatan menolak, kemudian pemohon tidak puas, kalau puas ya tidak, tapi kalau tidak puas ada waktu atau jangka waktu 30 hari untuk menyampaikan ketidakpuasannya itu adalah kepada atasan BPID, yaitu kepala desa. Keberatan disampaikan jika dalam waktu 30 hari kepala desa secara tertulis juga kalau puas ya sudah, kalau tidak puas maka ada waktu 14 hari bagi pemohon ini bisa melakukan atau menyampaikan gugatan di KIP Kabupaten dengan yang disebut dengan sengketa informasi. Ini ringkasannya jika itu terkait dengan apabila alur pemohonan ini, kalau di sini sudah nggak sampai 10 hari sudah diberi ya sudah selesai ya. Tapi kalau sampai ditolak kemudian merasa keberatan, maka ya ada waktu 2 kali di 10 dan tahap kedua adalah 7 hari. Baik, saudara sekalian. Nah, sekarang PPID desa sebagai termohon ini apabila terjadi sampai tidak puas, berarti adanya sengketa, maka PPID ini mewakili atasan PPID. Bahasanya kalau dalam bahasa jabatannya desa itu yang menjadi termohon atau yang menjadi yang dilaporkan itu atau yang digugat itu adalah PPID, berarti sedes. Jadi tidak kepada atasan. Nah, termohon dalam menyelesaikan sengketa ini itu informasi dapat mewakili kepada sekretariat dan secara khusus dikuasakan untuk itu. Nah, ini kemarin ini ada yang saya coba. Nah, saya luruskan kalimatnya bahwa dalam hal sekretaris desa sebagai PPID ini tetap dia ketika menghadapi persoalan ini itu mendapatkan surat kuasa khusus dari atasan PPID, itu maksudnya. Nah, sedangkan bagi pemohon, untuk pemohon itu gambaran ini kemarin juga sudah kita bahas, ini bisa perorangan, bisa pula kelompok orang, atau yang tentunya yang bisa juga yang ini badan hukum. Yes. Artinya begini, misalnya di desa itu ya sendirian tidak berani, kemudian dia membuat kelompok aliansi peduli misalnya, tidak harus punya badan hukum, itu maksudnya. Apalagi yang punya badan hukum ini, itu saudara sekalian. Jadi ini supaya tidak jadi kadang teman-teman itu takut. Kalau takut sendiri ya berkelompok. Wah, nanti berarti kan harus ada organisasi, tidak harus. Jadi sekelompok orang berarti tanda tangan bersama kan begitu. Ini badan hukum. Misalnya LSM tertentu monggo silakan. Ini adalah itu contoh tiga surat permohonan, kemudian keberatan dan juga penolakannya. Saya visualkan.
selebihnya masih ada data-data format-format lain, tapi format ini yang penting sekali ini karena ini yang mengawali sebuah alur pelayanan terhadap masyarakat atas informasi. Ini. Nah, ini. Jika terjadi sengketa, hampir mirip tadi, jika perjalanannya itu tidak diterima atau tidak puas, maka di dalam sengketa ini si yang merasa tidak puas ini menyampaikan persoalan ini kepada dari awal tadi kan ini alur setelah tidak puas ke PPID desa, maka dia akan menuju ke KIP. KIP kabupaten, jika di kabupaten ini belum terbentuk KIP, maka harus bisa disampaikan ke KIP tingkat provinsi. Sampaikan KIP di tingkat provinsi. Nah, dari sini setelah diterima, maka terjadilah ada mediasi. Ada mediasi. Bagaimana agar itu kalau memang sudah bisa dimediasi dan bisa saling menerima, maka selesai. Jika tidak, maka terus prosesnya sampai dengan proses peradilan. Jika itu masuk, misalnya yang termohon itu merasa itu adalah dikecualikan dokumennya, maka harus ada uji terhadap atau diuji frekuensi dokumen itu. Jadi tidak bisa semudah itu meletakkan atau memposisikan, mengkategorikan dokumen itu adalah informasi yang dikecualikan. Nah, baik saudara sekalian, pada akhirnya saya coba ingin sampaikan pada pasal 35 di Undang-Undang KIP ini kebetulan juga diulas kembali, dituangkan kembali di pasal 14 di Perki tentang selip desa berarti Perki nomor 1 tahun 2018, bahwa setiap pemohon informasi itu harus mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan sebagai berikut. Nih. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada pasal 17 harus memenuhi kriteria itu. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 di Perki nomor 1. Jadi, pemohon itu bisa menyampaikan ini permohonan apabila memang diantaranya ini tadi tidak ditanggapinya permintaan informasi. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhi permintaan informasinya. Lalu pengenaan biaya yang tidak wajib. Iya, di dalam pelayanan terhadap informasi publik itu ada pembebanan biaya bagi pemohon. Ini terkait dengan apa? Biaya untuk ini pengadaan dokumen yang diminta. Wah, ada iya. Ya, satu contoh begini loh Mas ya, atau saudara sekalian. Kalau ada dokumen diminta misalnya gini, fotokopi RPJM, RKP, APBD, minta APBD-nya 5 tahun, minta itu realisasi selama masa jabatan 6 tahun. Itu kira-kira itu segini, 1 jengkal ini lebih. Nah, ini harus dibebankan pada pemohon. Di perdesnya nanti akan muncul itu berapa biaya yang atau ya beban
pengenaan biaya gitu. Yang penting apa? Ya wajar sesuai dengan faktanya gitu. Masa kalau fotokopian hanya 20 lembar saja biayanya 1 juta Pak, ya ini kertas ini fotokopi di mana kok sampai 1 juta kan begitu. Itu gambarannya. Lalu penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang. Apabila terlambat menyampaikan bagi PPD itu bisa masyarakat menyampaikan permohonan informasi. Misalnya begini, pada 31 September adalah waktu terakhir ditetapkannya RKPDes. Tanggal 5 atau 6 seperti ini, masyarakatnya menanyakan misalnya, mohon saya minta fotokopi RKPDes tahun yang akan tahun 2023. Waduh, belum ditetap. Nah, keterlambatan itu. Jadi kontrol masyarakat sebenarnya bisa sampai ke situ. Ini bukan berarti ngerjain, supaya apa? Supaya intervensi. Lalu alasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B sampai dengan huruf B itu dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Nah, enak kan? Nih, itu musyawarah, dirunding, sepakat-sepakatan, tapi bukan kong kali kongannya. Nih. Tetapi kalau adanya penolakan, maka di situ tidak ada musyawarah antar kedua belah, yang ada adalah mediasi oleh atasan PPD atau jadi yang nomor A ini adalah penyelesaiannya melalui adjudikasi, sedangkan yang B sampai G itu penyelesaiannya melalui mediasi. Nah, ini gambarannya prosedur pada penyelesaian sengketa, mulai dari proses penyampaian dokumen pas 14 hari kerja, kemudian 7 hari kerja nanti ini ada putusan adjudikasi awal 14 ini. Nah, ini secara teknis masa ini setelah ini akan saya share. Hal yang sangat krusial mungkin bagi kita kali ini adalah dokumen yang dikecualikan atau informasi yang dikecualikan. Baik, saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Ini tinggal tahapan persidangan. Mulai dari ini saya kira nanti ya kita tidak berharap sampai adanya persidangan kan. Nanti kalau ketika dilakukan ya nanti akan dikomando oleh KIP. Pemeriksaan awal, mediasi, pembuktian dan sebagainya dan sampai dengan putusan. Terima kasih. Oh, ya iya toh jadinya sampai 4 bulan. Baik, saudara sekalian, saya sudah share screen dulu aja ya, supaya kita bisa. Saya akan kirim filenya supaya enak. Saya kembalikan pada Jeng Tias, monggo. Iya, terima kasih Bapak. Soalnya materinya panjang. Enggak apa-apa. Jadi teman-teman yang ada di sini di Zoom maupun di channel YouTube, materi yang disampaikan oleh pemantik nanti akan kita share di linknya YouTube Sambal Desa. Jadi teman-teman bisa mengunduh nanti di linknya channel YouTube di deskripsinya Sambal Desa. Luar biasa ilmu yang sebelumnya memang bagi kami untuk pendamping desa berkaitan dengan PPID ini belum pernah kita dapatkan di pelatihan secara formal. Jadi hari ini kita mendapatkan informasi yang luar biasa keterkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan alur peta jalan pelayanannya di masyarakat, di desa untuk masyarakat. Baik teman-teman, kita akan buka forum diskusi. Tadi sudah ada yang raise hand dan sudah kami coba untuk unmute. Monggo untuk Mas siapa ini? Sarman ST untuk open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Sarman langsung menyampaikan. Ya,
Terima kasih atas materinya, Pak Nur Rosiki. Saya kira ini materi yang cukup bagus yang kita sebagai tentunya pendamping desa selalu melakukan monitoring khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Dari yang kita ketahui bahwa prinsip pengelolaan keuangan desa itu adalah transparansi, dan ini mungkin salah satu bentuk perwujudan dari pemerintah desa harus menyampaikan kepada publik tentang penyelenggaraan pemerintahan. Yang menarik di sini yang sering terjadi di desa, Pak, terkait dengan penyampaian informasi tentang anggaran pendapatan belanja desa. Dan di dalam APBDes itu, di dalamnya ada rincian anggaran biaya. Dan ini yang sering ada kelompok masyarakat yang meminta penyampaian terkait dengan rincian dokumen anggaran biaya kepada kelompok tertentu masyarakat dari pemerintah desa. Dan ini tadi yang tidak sempat disentil, disampaikan oleh Pak Nur terkait dengan rincian anggaran ini. Apakah ini masuk pengecualian? Karena kemarin ini ada pertanyaan dari beberapa masyarakat permintaan rincian anggaran biaya ini, kami menyampaikan bahwa ini bisa menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat karena terkecuali misalnya kegiatan khusus yang ada rincian anggaran biaya yang diminta ini sudah terlaksana, itu mungkin bisa diinformasikan jika diminta. Tetapi ini kan sebetulnya rincian anggaran biaya yang ada di dalam APBDes ini kan sudah ada di tangan BPD yang menjadi perwakilan dari perwakilan masyarakat. Nah, ini yang kami ingin minta penjelasan terkait dengan bagaimana apakah rincian daripada anggaran biaya dalam APBDes ini tidak menjadi pengecualian atau harus diinformasikan secara berkala atau seperti apa. Ya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kita tahu bersama bahwa di desa ini untuk informasi penyelenggaraan pemerintahan desa ini sangat jarang kita temui dalam bentuk update informasi. Ya, terkadang informasi ini sudah sekian bulan bahkan tahun lalu ini masih itu saja. Nah, kami biasanya mendorong BPD, Pak, untuk mempush ini pemerintah desa agar informasi terkait penyelenggaraan ini bisa diupdate secara terus-menerus, secara berkala. Bagaimana yang harus dilakukan oleh BPD, karena yang tentunya informasi penyelenggaraan pemerintah ini adalah merupakan kewajiban dari pemerintah desa, karena kepala desa juga harus mesti menyampaikan laporan terkait dengan IPPD, informasi penyelenggaraan pemerintahan desa di akhir tahun atau di akhir masa jabatan. Nah, ini yang kami pertanyakan terkait dengan bagaimana kiat-kiat agar supaya ini penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diinformasikan secara baik di desa, karena di sini juga di daerah kami masih hampir semua desa tidak ada perdes terkait dengan informasi keterbukaan informasi publik. Begitupun di pemerintah daerah. Saya kira itu saja, Pak Nur. Baik, terima kasih. Langsung Pak Nur, iya, tentang dokumen pendukung terhadap realisasi anggaran. Jadi SPP, RA, sampai dengan kwitansi nota itu adalah dokumen pendukung. Dalam realisasi LRA itu atau di LRP, ada angkanya ini habis 96.533 rupiah itu. Lah, ini apa buktinya? Angka sekian ini bisa nggak dibuktikan? Itu berarti dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini bahwa di dalam dokumen realisasi itu, di sana bahasa yang muncul di Permendagri nomor 1 tahun 2016
tidak disebutkan beserta dokumen pendukung atau tidak beserta, tetapi di situ jelas sekali realisasi anggaran ini adalah publik. Oke. LRA atau LPRP APBDes baik akhir tahun anggaran maupun akhir masa jabatan adalah publik. Nah, terkait tadi yang kedua, Mas, ini misalnya saya nyambung pertanyaannya Mas Sar nyambung ini yang keduanya tentang perdesnya tadi, bahwa sepanjang desa itu tidak memiliki perdes tentang strik desa, maka tidak bisa berbuat apa-apa ketika masyarakat ada yang memohon informasi beliau. Harus dikasihkan. Karena apa? Ada kekosongan hukum. Harus dilakukan. Bahasa saya begini, Mas. Kalau desa tidak punya perdes tentang strik desa, berarti apa? Seluruh dokumen desa itu adalah publik. Karena di sana kan ada bahwa untuk menentukan dokumen yang dikecualikan desa itu harus berdasarkan musyawarah desa. Nah, dalam musyawarah desa seandainya kalau masyarakat dalam musyawarah tadi itu sepakat, Mas, nota belanja ini publik, tidak bisa berbuat apa-apa, Mas. Desa harus publik. Karena itu ditentukan tidak boleh sepihak atau dua pihak antara eksekutif dan legislatif desa, tapi harus melibatkan masyarakat karena itu musdes itu loh, Mas. Ya, beda kan dengan musyawarah pemerintah desa dengan melibatkan apa tuh BPD. Berarti musyawarah berdua kan ya. Kalau itu musdes ya, Mas, jelas banget itu. Nah, itu Mas Sam. Jadi maka ayo sama-sama, Mas, kita dorong. Desa itu harus punya perdes itu dulu. Kalau mau bicara tentang ini dikecualikan, ini rahasia, tapi tidak punya perdes berarti kok tidak bisa diterima. Digugat pasti kalah, Mas. Kalau sengketa dokumen atau sengketa informasi pasti kalah desa. Karena tidak punya perdes. Begitu. Maka ayo sama-sama kita. Gitu. Oke. Saya kembalikan. Ceng Tias, monggo. Iya, sangat jelas. Gimana Mas Syarman? Barangkali Pak Nur bisa memberikan kiat-kiat untuk BPD ini agar supaya kira-kira kiat-kiatnya supaya informasi publik di desa ini bisa jalan. Bisa. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ini yang RAB tadi itu yang saya maksud, Pak. Kalau memang kadang masyarakat ini tidak tidak lagi mempercaya percayaan dari pemerintah desa ini sudah kurang kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan itu kadang ada yang dicurigai, sehingga masyarakat meminta ini rincian anggaran biaya ini. Nah, sementara kan RAB ini sebetulnya masih dalam tahap proses pelaksanaan. Apakah memang kalau seandainya tadi yang Pak Nur maksudkan adalah kalau memang tidak ada perdes berarti harus tidak ada alasan untuk tidak memberikan. Seperti itu, Pak. Cuma gini, Mas Arman, bahwa permohonan informasi publik itu terhadap kegiatan yang sudah dilaporkan. Ketika sedang berjalan, tidak bisa, Mas. Kegiatan misalnya membangun jalan, baru tengah-tengah ada yang minta, nggak bisa. Tunggu sampai nanti selesai ada laporan, maka laporannya itu loh, satu bendel itu, silakan. Bahasanya teman-teman SPJ. Ya. Dalam bahasa Permendagri nomor 20 tidak SPJ tapi DLPA. Jadi harus diubah loh ini. Apa itu? Jangan dokumen laporan pelaksanaan anggaran. DLPA itu dokumen laporan pelaksanaan anggaran. Jadi sudah tidak ada, Bu, kata istilah LPJ, SPJ itu adalah istilah yang dipakai oleh pemerintah kabupaten ke atas, supra desa.
bahwa di desa itu berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu tidak ada lagi dengan sebutan itu SPD, yang ada adalah DLPA. Tidak ada lagi sebutan LPJ, yang ada adalah LPPDes. Nah, itu loh, Bu. Tidak ada itu sebutan BU, yang ada adalah BO. Jadi tidak ada biaya umum, yang ada itu adalah biaya BO. Nah, ini istilah-istilah yang kebetulan di Dinas Pendidikan hari ini itu ada artikel saya tentang istilah-istilah di dalam penyelenggaraan atau kegiatan anggaran itu. Lengkap itu. Itu adalah berdasarkan yang ada di Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu. Jadi memang demikian nanti Mas Sarman. Jadi harus karena sepanjang belum ada saya catatan yang saya sampaikan bahwa itu setelah selesai Mas baru boleh. Misalnya kalau kegiatan anggaran ini laporannya terakhir kemana? Laporan itu adalah dari PKA bersama TPK kepada kepala desa. Nah, itulah nanti boleh diminta dokumennya. Kemudian pertanggungjawaban kepala desa akhir tahun anggaran kepada bupati. Setelah diterima baru, berarti kalau setelah diterima itu sudah sah gitu loh Mas. Punya kekuatan hukum. Maka ini nanti sampai ada kecurangan dan sebagainya, rakyat bisa menggugat, begitu loh Mas. Jadi kalau belum selesai tidak boleh diminta. Kalau diminta nanti kan bisa diakal-akal kalau malah gitu loh Mas. Tapi kalau memberi masukan saran silakan gitu. Gitu. Itu maksudnya. Iya. Ya, jadi begitu. artinya apapun dokumennya itu tidak ada pengecualian untuk dipublikasikan, termasuk yang disampaikan oleh Bang Sarman tadi adalah perkadisnya. Jadi rinci kalau memang itu dibutuhkan, masyarakat menginginkan, maka pemerintah desa harus menyiapkan, PPID harus menyiapkan terkait informasi. Iya. Iya, itu Mas Sarman, artinya tidak perlu dipasang dalam banner papan info atau apapun, karena memang kata Bapak Nur kan jumlahnya seperti ini, jadi tidak bisa. Jadi iya. Nah, itu adalah Pak media sosial, website itu adalah paling efektif. Lo misalnya saya dulu itu cukup dengan kok di dokumen yang ada di portal desa itu, di websitenya saya masukkan di isu masyarakat juga bisa download, malahan bisa download. Saya silakan. Wah, itu dokumen publik kok gitu. Dan kebetulan tugas saya begitu. Ya. Jadi ya saya berikan gitu aja. Oke. Jadi Pak Nur, mohon maaf Mbak Tias, Pak Nur karena belum ada juga yang resen, saya lanjut. Yang tadi yang berarti ini apa namanya BPD ini, jika seandainya pemerintah desa tidak menyampaikan secara mungkin di papan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, apakah ini bisa BPD melaporkan di komisi begini Mas, tentang BPD? Iya, tentang BPD begini caranya. BPD tidak bisa Mas. BPD tidak bisa melaporkan. BPD itu sudah berada di desa Mas. Itu kan jeruk makan jeruk Mas. Yang melaporkan itu masyarakat Mas. Kemudian kelompok orang dan badan hukum. Dan BPD itu adalah bagian dari pemerintahan. Kalau BPD ini merasa itu di pemerintah tidak fair, tidak transparan, maka BPD kan punya kewenangan untuk mengundang klarifikasi, Mas. Bisa ada kewenangan untuk mengawasi, kewenangan mengevaluasi. Maka dari evaluasi, maka rekomendasi yang diberikan kepada siapa? Kepada bupati melalui camat. Jika camat ternyata tidak bisa memberikan pembinaan, maka akan ini perlu diaudit, maka nanti baru inspektorat yang turun. Jadi jalurnya begitu. Kalau BPD melaporkan kepala desa, apalagi ke APH atau ini kan jeruk makan jeruk. Kasus Nur Hayati ini cukuplah sekali itu terjadi menunjukkan kebodohannya. Kebodohan dari sampai kabupaten itu. Kenapa sampai begitu? Semestinya adalah kalau perangkat desa melaporkan kepala desa, BPD melaporkan kepala desa, itu aparat penegak hukum itu harus bisa menolak.
Ini Anda juga kena supaya Anda tidak blunder. Sampai-sampai yang ditetapkan tersangka. Kenapa blunder? Sudah diatur. Selengkapnya tentang sirkulasi tadi, Mas, bisa didukung dengan Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pedoman pengawasan keuangan desa. Jadi BPD kalau memang bahkan sampai tentang perdes, Mas, BPD bisa menyampaikan menggunakan hak inisiatifnya. BPD punya prolegdes, bisa membuat kalau desa ternyata kepala desa kok tidak kunjung menyampaikan rancangan perdes celik desa, BPD bisa menggunakan hak inisiatifnya untuk mendahului, apa-apa, Mas. Tapi kalau itu sama-sama kok diam saja, berarti siapa yang paling bisa disalahkan? BPD-nya, Mas. Itulah Pak, BPD, ini dilema juga karena memang masyarakat juga terkadang tidak ada yang berani untuk bagaimana membetulkan ini proses penyelenggaraan pemerintahan di desa terkait dengan informasi publik. Jadi semua pada diam. Iya. Nah, inilah Mas, mengapa saya mengambil materi ini setiap hari Kamis ini dengan tata kelolanya. Saya menghargai teman-teman dari Senin sampai Jumat itu, selain dari Kamis itu bicara tentang bangunan megahnya sebuah rumah, saya tetap meramut pondasinya saja. Sebab saya melihat ada pondasi, ada yang belum ada pondasi, bahkan ada pondasinya rapuh-rapuh. Jadi kita bersama saya itu nanti itu moga-moga kita dikasih umur panjang. Saya siapkan lebih dari 70 kali seri. Ya, saya siapkan untuk hampir 2 tahun program untuk bicara tentang fondasi desa ini, tata kelola ini. Insya Allah setiap Kamis ketemu. Jadi kalau ada perdesnya kosong belum ada, yang paling disalahkan adalah BPD. Kecuali perdes yang tidak boleh dari BPD, yaitu RPJMDes, RKPdes, APBdes, dan LPPdes. Itu adalah kewenangan kepala desa yang harus mengajukan rancangannya. Selain itu, BPD punya inisiatif. Kalau kepala desanya diam, maka BPD itu diam, maka BPD yang salah. Moga-moga ini ada yang BPD. Jadi bukan berarti saya mendiskreditkan, memang itulah mekanismenya yang harus berjalan. Kalau tidak begini nanti tidak punya persis, Mas. Desa-desa ini banyak seperti desa rimba loh, Mas. Iya kan? Kawan-kawan pendamping itu akan kesulitan mendampingi. Salah satunya itu kendala besar itu kenapa? Tata kelolanya, Mas, yang belum digarap. Sementara itu bukan kewenangan dari teman-teman pendamping, itu kewenangan camat. Camatnya diam, kebetulan camatnya nggak paham, gitu loh. Akibatnya apa? Teman-teman yang kebingungan. Ini, ya moga-moga lah bersama saya nanti akhirnya sedikit-sedikit akan bisa menguraikan kebingungannya. Atau bukan barangkali malah menambah kebingungan. Berarti biar pendamping aja yang melaporkan ya Pak. Oh boleh, Mas. Cuma laporannya pendamping itu kan kepada TA, Mas. Iya. Kan ya. Kemudian kalau TA nanti merekomendasikan kepada API, silakan. Begitu loh, Mas. Jadi ada jalurnya. Tapi kalau pendamping melaporkan ke API, salah, Mas. Pendamping kan laporannya kepada atasannya, TA. TA kalau mau rekomendasikan untuk API, silakan. Begitu. Iya kan, Mas? Iya. Terima kasih. Informasi dan pencerahan yang luar biasa. Hari ini kita mendapatkan alur pelayanan dari informasi publik desa yang seharusnya bagaimana, tapi yang jelas seperti yang dipaparkan oleh pemantik sore hari ini, bahwa yang berhak untuk melaporkan keterkaitan dengan ketidakketerbukaan informasi publik yang ada di desa adalah masyarakat. Kenapa BPD tidak? Karena BPD bagian dari yang memberikan informasi tersebut. Mana mungkin dia akan melaporkan hasil kerjanya sendiri keterkaitan dengan Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa materi hari ini kita share di linknya YouTube Sambal Desa, dan juga ada di sini di linknya chat Zoom Sambal Desa sore hari ini. Jadi teman-teman bisa mengunduhnya. Kemudian perlu kami sampaikan setiap hari Kamis beliau Bapak Haji Nur Razuki akan memberikan materi terkait dengan pondasi yang kuat untuk membangun desa, yaitu tata kelola pemerintah desa yang selama ini memang belum pernah kita dapatkan di pelatihan-pelatihan secara formal. Jadi luar biasa, Sambal Desa punya pemantik yang
pas di faknya. Jadi nanti setiap hari Kamis kita bergabung di sini terkait dengan Kamis depan tentang peta jalan menyusun perdes. Oke, nanti akan ada ilmu seperti yang disampaikan oleh Bapak. Jadi tetap selalu bergabung dengan kami setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Baik, tak terasa Pak Nur, kita sudah berada di penghujung acara. Monggo untuk closing statement untuk topik selanjutnya. Singkat saja closing statement saya. Saudara sekalian, aparat pemerintahan desa atau PPID di desa, badan publik di desa. Kalau kita bersih, jangan risih. Terima kasih. Ya, luar biasa. Closing statement yang singkat, padat tapi berisi. Bahwa artinya bersih itu mampu memberikan energi yang baik juga untuk orang di sekitarnya. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Lagi perlukan sampaikan bahwa dari acara akan kita share di teman-teman bisa mengunjungi di sini. Mewakili kru yang ada di Samba Desa mengucapkan terima kasih Bapak Kur, salam bahagia untuk keluarga, dan sangat bermanfaat. Dan seperti biasa kami berpesan dan dalam berperan jangan lupa. Sampai jumpa di episode Samba Desa selanjutnya mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia. Sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.